lagi meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bersyukur hari ini di minggu terakhir bulan September kita masih boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Secara pribadi datang kepada Tuhan dan kita minta kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban pujian kita. Kita bersyukur kita dilayakkan oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Mari kita naikkan pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kita akan masuk hadirat-Nya. Kita akan menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan
hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kau Allah yang patut dipuji dan ditinggikan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk katakan sekali lagi, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Pendeta Waluyo, silakan untuk membawa dalam doa pembuka. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Dari tempat kami masing-masing, Kau kumpulkan kami di ruangan ini kembali untuk bersama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan bagi kami sepekan yang sudah kami lewati. Tangan Tuhan menopang, penyertaan Tuhan sungguh nyata, sehingga kami boleh menjalani berbagai hal itu, dan kami bisa tetap melihat ada tangan Tuhan yang terus menopang dan menyertai kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan kemenangan di dalam Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan karena di dalam segala sesuatunya Tuhan terus mengarahkan kami untuk memberikan bukti terhadap iman yang sudah ada pada kami oleh anugerah Tuhan. Dan setiap kesempatan yang dibukakan menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk kami menyatakan di dalam perbuatan kepada orang-orang sebagai sesama kami. Dan disitulah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitaran kami. Terpujilah Tuhan, hari ini kami berkumpul kembali untuk kembali belajar firman Tuhan, kembali memuliakan nama Tuhan.
Kiranya Engkau yang akan menuntun seluruh rangkaian ibadah kami, sejak awal sampai akhir, seluruh bagian yang telah dipersiapkan di dalamnya, Allah campur tangan, sehingga boleh berjalan dengan lancar, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya juga mendatangkan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekali kami bersyukur dan siap untuk memuliakan nama Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Dan kami mengalaskan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dan pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali doa syafaat kita, bersama-sama kita bersyukur bahwa kita bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa cerita apa saja dan kita bisa minta kepada Dia karena Dia adalah Yesus kawan yang sejati. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman 107, Yesus kawan yang sejati. Setelah itu doa syafaat oleh Ibu Grace. Yesus kawan yang sejati, yang memberikan dirinya, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu susah, berbeban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau handai tak setia,
Yesus kawan yang bakar. Ia mau menghibur kita. Naikkan doa padanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur bersama-sama untuk hari Minggu ini kami bisa berkumpul, beribadah, memuji nama Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama, kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Namun sebelumnya kalau ada sesuatu hal yang menghambat doa kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan dosa yang melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami Tuhan, kami mohon Engkau yang sucikan, kuduskan hati kami, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami mendukung bersama-sama untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta para menteri dan juga sampai aparat negara dari RT RW, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh ingin melaksanakan tugas dengan jujur, dengan hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, kami semua sebagai warga Indonesia, kami bisa patuh kepada pemerintah kami dan kami bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemilu tahun 2024 mendatang. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memberikan keamanan, Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pemimpin kami, sehingga tidak terjadi gesekan ataupun hal-hal yang mengganggu untuk terlaksananya pemilu yang lancar dan aman. Kiranya Tuhan berkati setiap partai politik maupun hal-hal yang terlibat di dalamnya. Tuhan menolong negara kami agar tetap aman dan bisa saling bertoleransi satu sama lain Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan berkati keamanan negara kami, berikan kesejahteraan kepada bangsa kami Tuhan. Ada berbagai hal yang dengan kondisi pandemi saat ini, ada berbagai hal yang mungkin ada kesulitan, kiranya Tuhan menolong, membukakan jalan keluar. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk gereja kami, gereja GKI Agape. Kami mau serahkan setiap badan pengurus jemaat yang saat ini melayani Engkau, kiranya Tuhan berkati satu persatu Tuhan. Juga rencana akan ada pemilihan BPJ yang baru pada periode mendatang. Kiranya Tuhan menolong, memberkati supaya tim formatur yang menghubungi orang-orang yang akan melayani Engkau, kiranya mereka juga diberikan hikmat-Mu untuk mana yang akan terpilih untuk menjadi BPJ yang baru. Tuhan memberkati juga pelayanan Gembala Sidang kami, Pak Waluyo dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu dalam membimbing jemaat-Mu Tuhan untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga untuk para orang tua kami, sesepuh di jemaat ini yang setia terus melayani Engkau. Melalui kehadiran mereka, melalui nasihat mereka, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang menyediakan yang terbaik dan Tuhan memberikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga orang tua kami bisa terus bersukacita menikmati masa tua mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga bersama-sama untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan menolong anak-anak kami supaya mereka senantiasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan pendidikan yang saat ini mereka jalani Tuhan. Kau yang menolong supaya mereka juga bisa bertambah disiplin dan mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi teman-teman di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati juga jemaat kami yang saat ini sedang bekerja. Tuhan memberkati pekerjaannya dan melalui pekerjaan itu berkat Tuhan mengalir melalui keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati juga yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menolong mereka Tuhan, supaya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang sungguh-sungguh dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati juga untuk jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit atau dalam kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin tangan kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan penghiburan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga untuk bagian dari jemaat-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu, perkarya, perkawan, dan juga pemuda, remaja. Oh Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu melalui ibadah-ibadah yang dilakukan, kiranya ini boleh semakin lagi menambah iman kami, terus semakin takut akan Engkau dan semakin lagi melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap bimbingan-Mu, untuk setiap campur tangan Tuhan dalam setiap masalah hidup kami. Kami percaya setiap doa kami, setiap permohonan kami sudah serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang akan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Kami alaskan doa kami Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita dilindungi dan kita diberkati, dan terlebih lagi kita diselamatkan bukan karena kuat gagah kita, tapi semata-mata karena kasih karunia, karena anugerah Yesus yang sangat besar bagi kita. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, untuk kesehatan, untuk berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini Tuhan, sebagai tanda syukur kami mau mengembalikan ini kepada Tuhan, di mana segala sesuatunya sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami, dan biarlah persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami diterima oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku, jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji, besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Terima kasih Ibu Ita. Ini adalah kali perdana Ibu Ita melayani Tuhan. Puji Tuhan, biarlah semakin Tuhan perlengkapi kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi.
Bapak Ibu, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, biarlah ini menjadi doa kita semua. Kita minta Tuhan memberikan kepada kita hatinya Tuhan, matanya Tuhan, tangannya Tuhan, dan kakinya Tuhan, untuk kita bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Kita minta Tuhan berikan hatinya. Berikan ku hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk peluang yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Satu kesempatan yang sangat indah yang kami syukuri. Karena itulah berkat Tuhan bagi kami yang istimewa. Dan saat ini juga kami berkesempatan lagi diberikan peluang untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menuntun jalannya pembelajaran kami bersama, sehingga lewat pembelajaran ini kami boleh semakin mengenal Engkau, sekaligus mengenal apa yang Tuhan mau bagi kami. Dan Tuhan memimpin sehingga kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Puji Tuhan, pagi hari yang sangat cerah, kita bersyukur bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam minggu yang terakhir di bulan ini, dan kita masih menggumuli tema yang berkaitan dengan iman dan perbuatan. Dan hari ini saya ajak kita untuk membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris dalam kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Terus sekalian, saya mengambil judul yang sama dari perikop ini, yaitu jangan memandang muka. Ketika membaca judul ini sebenarnya agak bertanya-tanya, mana mungkin kita tidak memandang muka? Karena kita sama-sama punya muka, jadi pasti kita memandang muka. Tapi rupanya yang kalau kita lihat secara keseluruhan bukan bermaksud bahwa kita tidak memandang muka face to face, tapi ada satu sikap yang Tuhan ingatkan lewat firman-Nya agar dihindari oleh gereja Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan dua hal besar saja. Dari bagian ini saya menarik satu pokok pikiran bahwa sebagai orang percaya, maka mengamalkan iman tanpa membeda-bedakan adalah wujud menjalankan hukum utama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar ini, saya dulu sedang dengan acara salah satu televisi yang membahas tentang hukum. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat, agak terlalu jelas ya, tapi mungkin bisa terlihat samar-samar. Itu foto atau gambar patung yang sering ada dalam dunia peradilan atau dunia hukum. Ini Dewi Termis sebetulnya ya, dalam mitos Yunani. Ada ceritanya, tapi saya nggak mau ke sana. Tapi saya ingin hanya satu bagian kecil yang ingin kita lihat, yaitu matanya yang tertutup. Dia membawa timbangan dan
mata yang tertutup. Kalau orang hukum pasti sudah langsung tahu apa ini maksudnya ya. Tapi kita bukan orang yang belajar hukum secara khusus, tapi saya membaca sekilas informasi tentang gambar ini adalah maksudnya dalam dunia peradilan itu dia tidak memandang orang itu kaya atau miskin, berlatar belakang apapun juga, kalau salah ya salah. Jadi matanya ditutup supaya tidak dianggap itu sama, ya. Tidak melihat orang itu dari latar belakang dan juga status sosialnya atau apapun juga yang melekat padanya, tapi ketika dia salah maka dia harus dihukum. Kira-kira seperti itulah terjemahan bebasnya. Nah, Bapak sekalian, kalau melihat gambar ini tentu kita bisa menarik satu pengertian bahwa dalam sisi hukum di dunia saja diberlakukan satu prinsip tidak boleh memandang muka. Equality before the law katanya, kalau orang-orang yang sering belajar hukum dan berkecimpung di situ. Artinya orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Itu hukum dunia memperlakukan seperti itu, walaupun pada faktanya kadang-kadang itu juga bisa terjadi yang berbeda. Nah, bagaimana Tuhan mengarahkan umatnya di dalam tempat mereka masing-masing yang tersebar di berbagai lokasi itu, Tuhan menginginkan ada dua hal penting berkaitan dengan perikop ini. Yang pertama, bahwa seseorang tidak boleh mengamalkan imannya dengan memandang muka. Karena apa? Karena perilaku tidak memandang muka itu adalah bukti menghormati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mencermati ayat yang pertama sangat menarik. Ayat ini coba mengingatkan kepada penerima surat ini dengan istilah yang sangat akrab. Dikatakan saudara-saudaraku. Penulis tidak menganggap dirinya lebih hebat daripada penerimanya, tapi dia melihat orang-orang yang menerima sebagai saudara yang bersama-sama di dalam iman kepada Kristus. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka memiliki pengertian memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu. Karena apa? Karena kekayaan, karena busana, juga karena kedudukan. Ini pengertian yang saya ambil dari beberapa catatan dan saya ambil satu kesimpulan bahwa memandang muka adalah perlakuan yang khusus, perhatian yang khusus yang diberikan oleh karena orang yang menerima perlakuan itu dia kaya, dia memiliki tampilan busana yang mewah dan sekaligus juga karena kedudukannya. Biasanya ini melekat di dalam sebuah jabatan. Ketika seseorang memiliki sebuah jabatan yang tinggi, misalnya dalam satu perusahaan, maka dia juga biasanya akan terlihat dari tampilannya. Kemudian juga dari mungkin hal-hal yang melekat, yang mengikutinya. Barangkali barang-barang yang dipergunakannya. Misalnya ya, kalau dalam konteks ayat ini dikatakan ada cincin emas. Ya, ayat yang kedua itu ada busana, ada pakaian yang indah. Ini adalah representasi mewakili tampilan sebagai orang yang punya sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi kemarin waktu lihat satu tayangan di televisi, istri saya lihat istri seorang pejabat gubernur, mukanya sih biasa saja gitu ya, tapi tasnya tas branded gitu ya. Kalau wanita kan lihat tas branded langsung gini ya, biasanya ya. Jadi tas branded itu seperti melambangkan ada kedudukan, ada kekayaan, ada harta yang lebih daripada orang itu. Walaupun kita nggak tahu ya belinya itu dengan cara seperti apa, tapi karena ditentengnya tas branded dengan huruf H misalnya gitu, orang langsung woi, atau GC gitu ya, orang langsung jing gitu ya. Luar biasa. Bagus sekali, itu satu hal yang memang terjadi pada kenyataan fakta dalam dunia ini. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa seseorang tidak boleh memperlakukan berbeda berkaitan dengan apa? Dengan statusnya dia sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi penulis atau Yakobus ingin mengingatkan bahwa engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
harus memberikan perlakuan yang sama kepada orang meskipun orang itu barangkali memiliki jabatan, posisi, ataupun apa saja yang lebih daripada yang lain. Alasannya apa? Mengingat dengan perkataan ayat yang pertama ini menunjukkan, mengingatkan bahwa engkau pun sebetulnya orang yang sama menerima anugerah daripada Tuhan dengan mereka. Jadi catatan penting bagi kita adalah ketika seseorang berada dalam kasih karunia Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Semua sama-sama menerima kasih karunia Tuhan, semua sama-sama mengalami kemiskinan di hadapan Allah. Sehingga di dalam konteks ini ingin disampaikan, jangan mempraktekkan cara-cara yang seperti orang dunia pada umumnya lakukan. Kalau engkau, karena engkau sudah berada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita melihat perbedaan yang harus terjadi antara gereja dengan dunia ini dalam berperilaku. Orang dalam dunia mengatakan, kalau saya enggak jujur, saya ajur. Kalau saya nggak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam pemerintahan ini, saya bisa kalah, saya bisa tersingkir. Tapi cara Tuhan juga berbeda, dikatakan bahwa justru kadang-kadang kita harus memberikan sesuatu yang berbeda, yang terbalik dengan cara pandang atau nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Makanya kalau kita membaca kitab Injil, khususnya khotbah di bukit, kita akan menemukan keterbalik-balikan daripada nilai-nilai yang diarahkan oleh kerajaan Allah dengan dunia ini. Kadang-kadang kita terheran-heran kok bisa begitu. Tapi itulah, sehingga kalau kita kemudian mengadopsi satu sistem dalam dunia yang tentu bertentangan, lalu kita masukkan ke dalam satu pola-pola pelayanan, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi tidak cocok. Misalnya saja contoh dunia entertain. Sering kemudian gereja mengadopsi bagaimana caranya supaya gereja menjadi menarik, menjadi sesuatu yang menghibur. Maka diadakanlah sebuah acara-acara yang seperti layaknya konser-konser. Kemudian diadakanlah door prize yang harapannya adalah dengan itu semua orang menjadi tertarik untuk datang ke gereja. Bapak Ibu sekarang datang ke gereja berbeda dengan datang kepada Tuhan. Walaupun datang kepada Tuhan, orang datang ke gereja. Jadi kita harus bisa membedakan, memilah-milah. Jadi tentu kita tidak ingin juga mengabaikan hal-hal yang baik yang ada. Tapi jangan sampai kita mengadopsi itu sesuatu yang nilainya berbeda, lalu kita masukkan ke dalam pola-pola pelayanan. Perilaku membedakan dalam satu perkumpulan, ini tentu saja adalah perilaku yang tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperlakukan sama, baik orang kaya, baik orang miskin. Malah Tuhan kalau mengajarkan dalam bagian ini mengingatkan, kalau kamu perlakukan orang itu seperti yang tadi diceritakan ayat yang kedua tiga itu ya, mempersilahkan dengan segala luar biasa orang-orang kaya. Bukankah justru orang-orang kaya itu yang membuat mereka sengsara? Jadi Bapak sekalian, kita melihat respek kita kepada Allah itu terwujud dalam respek kita kepada orang lain. Kasih kita kepada Allah itu terwujud juga dengan kasih kita kepada orang lain. Cara pendekatan Allah yang mulia kepada orang berdosa itu juga menjadi catatan bagi kita untuk mendekati orang yang juga mengalami persoalan, misalnya kemiskinan dalam konteks ini. Jadi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, tentu hidupnya adalah patronnya, perilakunya sama dengan yang Kristus sudah lakukan. Dan itu catatan besar bagi kita semua gereja Tuhan yang juga ada pada hari ini. Karena apa? Karena Tuhan dari sejak zaman dulu selalu memberi perhatian yang lebih, yang juga besar kepada orang-orang yang tertindas. Mari kita membaca Yesaya 61 ayat yang pertama. Ketika Mesias disampaikan, nubuat ini juga menceritakan bagaimana pribadi ini juga memberi perlakuan yang istimewa, yang sama, yang tidak membeda-bedakan kepada orang yang dianggap miskin oleh dunia pada masa itu. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama.
di situ tuh ada kalau salah di bagian Alkitab itu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, dan seterusnya. Ini adalah satu kabar baik yang disampaikan kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi ya tertekan, terpenjara, tidak bahagia, sengsara oleh dosa. Dan pribadi datang untuk memberikan kabar baik kepada semuanya. Bahkan kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, terlalu sering Tuhan memberikan peringatan kepada orang-orang saat itu untuk memperlakukan orang miskin itu dengan baik. Tentu saja Bapak sekalian, ini catatan juga karena orang miskin pada masa itu memang betul-betul dalam konteks ini orang yang memang tidak punya pelindung, orang yang tidak punya orang yang bisa menolong dalam kaitan dengan kehidupan mereka. Jadi dia tuh hanya ya bisanya meminta. Jadi dia orang yang rentan untuk dihina, orang yang rentan untuk diabaikan karena ketiadaan milik ada pada mereka. Jadi bisa bayangkan kalau orang sudah sengsara, sudah seperti itu, lalu masuk dalam satu perkumpulan, diperlakukan juga berbeda, lalu apa bedanya gereja dengan komunitas yang lain? Disitulah sebuah nilai yang ingin Tuhan arahkan bagi gereja, kelebihan daripada gereja menanamkan kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan membuat dia tidak mengabaikan semua itu, tapi mau datang kepada orang-orang miskin. Apalagi kita sebagai gereja Tuhan yang hari ini ada. Jika Tuhan yang mulia saja itu mau merangkul orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kemiskinannya, orang yang sedang dalam kesengsaraannya. Jika Tuhan yang maha mulia saja menganggap mereka sebagai orang-orang yang juga penting dan dipilih dan diberikan status sebagai ahli waris kerajaan surga, apalagi kita sebagai gereja hari ini. Jadi catatan pertama bagi kita adalah, mari Bapak sekalian, kita melihat status kita sebagai orang percaya yang memang memiliki satu standar yang berbeda dari orang pada umumnya. Kalau orang mengatakan singkirkan atau mungkin abaikan orang-orang miskin, kita tidak. Justru kita memberikan perhatian, karena ketika kita tidak menghargai orang miskin, maka sebenarnya kita tidak menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak boleh memandang muka dalam mengamalkan iman? Karena perilaku memandang muka itu berdosa, melanggar hukum Tuhan. Ayat 8 dan juga 9. Ketika saya membaca ayat ini, rasa-rasanya apa enggak berlebihan ya? Kok menganggap orang miskin, memperlakukan orang miskin itu berbeda saja, lalu dikaitkan dengan hukum Tuhan, dan kemudian ada perkataan kalau kau tidak memperhatikan mereka atau memperlakukan mereka dengan seperti catatan dalam ayat yang kedua dan 3 itu berdosa. Sebenarnya apakah terlalu berlebihan kebenaran ini bagi kita semua? Bapak Ibu, mari kita lihat sejenak apa yang sesungguhnya yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan. Peristiwa ini atau pengajaran ini di dalam ayat yang kedua dan 3 itu Yakobus sedang mengingatkan kepada orang-orang percaya yang dalam satu perkumpulan di sinagog. Tujuannya adalah sinagog itu memang tempat yang dipakai untuk berkumpul oleh orang-orang pada masa itu dengan beberapa kegiatan di dalamnya. Yang pertama, ada di situ tempat untuk belajar hukum Taurat atau kebenaran hukum Taurat. Dan itu selalu menjadi satu pola yang baik untuk ditiru ya, karena itu tempat-tempat yang mungkin skopnya lebih kecil dari gedung yang besar, dan itu manfaatnya sangat efektif untuk belajar bersama. Kalau kita mungkin ya kayak komsel-komsel gitu ya, itu kan cocok ya, belajar itu ada interaksi, ada diskusi, ada sharing, mendalami ya, itu kesempatan.
Sinagog juga menjadi tempat pertemuan yang kadang-kadang membahas satu kasus. Sinagog juga menjadi tempat untuk memutuskan satu perkara. Nah, Bapak sekalian, di dalam konteks inilah kemudian Yakobus mengangkat satu peristiwa, ayat yang kedua dan yang ketiga, bahwa ketika dalam satu perkara, ini menarik karena dikaitkan dengan soal-soal penghakiman. Rupanya di sinagog itu ketika terjadi satu pembicaraan mengenai satu perkara yang akan diputuskan, ketika ada orang yang bersalah berperkara di situ, kedudukan antara orang yang berperkara itu harus sama. Jadi kalau dia duduk, orang yang berperkara satu dengan yang lainnya, dia dua-duanya harus duduk. Entah dia itu orang kaya, entah dia orang miskin, harus diperlakukan sama, duduk dua-duanya. Atau kalau mau berdiri, berdiri. Dua-duanya harus sama diperlakukannya. Itu konteksnya. Tetapi terkadang ya hakim yang mengurus perkara itu memberi perlakuan yang berbeda. Dan orang miskin kecenderungannya itu diperlakukan seperti tertulis dalam ayat yang kedua dan ketiga. Orang miskin disuruh duduk di sebelah sini yang berbeda, orang kaya di sebelah sana. Orang kaya disuruh berdiri, misalnya orang miskin disuruh duduk. Seringkali ada perbedaan-perbedaan perlakuan, sehingga seorang hakim ketika sudah memiliki niatan seperti itu, maka di dalam keputusannya itu cenderung akan menguntungkan orang yang kaya. Ini penyalahgunaan kewenangan yang terjadi. Sehingga Yakobus mengingatkan ketika itu terjadi, pembedaan itu terjadi, maka perilaku hakim yang membedakan itu sudah lahir dari sesuatu yang dari dalam hatinya. Makanya ayat yang keempat itu sangat tajam sebetulnya, mengajarkan, mengingatkan bahwa ketika seseorang membuat pembedaan, itu sudah dimulai dari hatinya dan itu kemudian masuk ke dalam satu pikirannya dan kemudian menghasilkan satu keputusan. Dan kalau pikirannya sudah dipenuhi dengan pikiran yang memang jahat, karena dipengaruhi dengan barangkali ada sesuatu yang didapatkan dari orang yang kaya itu, ditambah lagi dengan budaya yang pada saat itu berlaku kalau orang miskin itu lebih terabaikan, maka sangat potensial keputusan itu menjadi tidak seimbang. Keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang tidak adil karena berbagai hal yang mempengaruhi tadi. Inilah kemudian yang disinggung, yang diangkat oleh Yakobus. Sehingga bisa dibayangkan keputusan yang salah, keputusan yang lahir karena dari hatinya sudah enggak baik, dari pikirannya juga sudah enggak benar, maka bisa dibayangkan keputusan yang dihasilkan akan menyengsarakan orang yang menerima keputusan itu. Ketidakadilan itu menjadi sesuatu yang mahal. Keadilan menjadi sesuatu yang mahal bagi orang miskin. Ketidakadilan dia alami sehingga dalam perjalanan ke depannya pasti dia akan mengalami kesengsaraan yang lebih lagi. Sehingga bisa dibayangkan ketika urusannya itu kok cuman memperlakukan berbeda menjadi berdosa, karena ternyata rangkaiannya panjang. Dari hati yang sudah tidak benar, mewarnai pikiran yang sudah tidak benar juga, menghasilkan keputusan yang juga tidak benar. Dan akibatnya pasti menyengsarakan orang yang menerima ketidakadilan itu. Bapak sekalian, inilah satu persoalan yang serius yang disorot oleh Yakobus, sehingga ketika itu dikerjakan oleh orang-orang yang membedakan satu dengan yang lain, prinsip ini kemudian ditarik ke dalam satu perilaku yang diingatkan supaya gereja tidak melakukan seperti itu. Makanya menarik karena dikaitkan dengan dunia peradilan. Dunia yang lekat dengan keadilan, tapi kadang-kadang konon katanya justru dalam dunia peradilan itulah banyak ketidakadilan katanya. Ada jual beli perkara, kalau kita lihat baru-baru ini cerita seorang hakim ditangkap itu bukan cerita yang baru ya dalam negara kita. Cerita tentang aparat hukum, penegak hukum yang tertangkap itu karena melanggar hukum itu bukan cerita baru. Dan kita sedih karena MA itu istilahnya benteng terakhir lah kasarnya ya untuk mencari keadilan, tapi justru hakimnya mengalami atau menjalankan perilaku yang tidak tepat.
menerima suap, dan itu tentu saja kalau sudah suap itu pasti hukumannya menjadi atau keputusannya menjadi berbeda. Ada istilah yang sering kita dengar, maju tak gentar membela yang bayar, gitu ya. Ya, sehingga tidak heran aparat penegak hukum begitu lantang berbicara walaupun mungkin kliennya salah gitu ya, karena sudah dibayar. Mungkin itu profesi, saya kurang tahu, tapi etikanya pasti juga orang punya etika dalam menjalankan profesinya. Jadi Bapak sekalian, inilah kemudian berbuat seperti itu menjadi berdosa di dalam kaitan ini, karena dampak yang diakibatkan oleh perbuatan tadi adalah kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh orang yang mengalami ketidakadilan itu. Ya contoh saja misalnya orang yang kaya datang di sanjung-sanjung, lalu orang yang miskin ditaruh di belakang misalnya kita, atau malah dipinggirkan. Itu sudah pasti menimbulkan satu tekanan tersendiri bagi dia. Yang dalam satu perkumpulan sebagai sesama orang percaya misalnya gitu, ada perlakuan seperti itu, pasti orang akan mengalami tekanan. Dan menjadi tidak baik, dia ke situ mungkin tidak akan mengalami hal-hal yang diharapkan dari rumah. Pertemuan yang indah, saling sapa, saling membangun dengan kata-kata yang memberkati, ya, dan saling-saling yang lain yang baik. Tapi kan sudah dipakai seperti itu, pasti dia akan mengalami tekanan dan kemudian berdampak yang tidak tepat. Bapak sekalian, kenapa demikian menjadi penting untuk diingat oleh gereja Tuhan? Karena ada kecenderungan persoalan ini juga menimpa gereja Tuhan. Ada hal kemungkinan juga potensi gereja Tuhan mengalami atau menjalankan perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Dan diingatkan bahwa dengan memandang muka itu berdosa. Kenapa? Karena Tuhan pun juga tidak pernah memandang muka. Tuhan melihat hati, bukan? Kalau kita ingat kisah di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, pemilihan Daud sebagai orang yang akan dipakai oleh Tuhan itu, Allah memakai cara yang berbeda dari pandangan yang berlaku pada saat itu. Orang memilih saat itu dengan postur, dengan perawakan, dengan tampang, dengan skill mungkin yang memadai, dan juga mungkin dengan urutan keturunan, angka-angka lahir segala macam. Karena mungkin memprediksikan kalau dia posturnya baik, perawakannya mumpuni, dalam peperangan dia akan lebih hebat. Saya kira itu sesuatu yang mungkin dianggap normal ya. Tapi kenyataannya Tuhan melihat hati, Tuhan menilai dari sisi yang berbeda dari pandangan manusia. Dia melihat hati yang kemudian terpilih Daud, orang yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa di dalam hidupnya, walaupun juga ada kelemahan yang terjadi. Dan itu semakin membuktikan sebetulnya bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang membuat seseorang menjadi hebat sebetulnya, bukan karena kemampuannya. Bapak sekalian, kalau Tuhan di dalam perilakunya tidak pernah memandang muka, maka gereja juga tidak boleh memandang muka. Gereja juga harus melakukan sesuatu yang semestinya, proporsional, tidak memandang muka, karena itu melanggar hukum Tuhan yang tertulis di dalam ayat yang ke-8, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak sekalian, ini menarik sekali kalau kita terus-menerus menggali sepanjang kitab Yakobus ini, terlalu banyak hal-hal praktis yang mengkoreksi kehidupan gereja Tuhan. Karena terkadang gereja Tuhan pun terjebak kepada pola-pola yang dikerjakan oleh dunia ini. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan dengan dua hal penting terkait dengan iman kita. Perilaku iman kita dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Dalam sebuah kelompok, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak memandang muka. Dalam arti kita tidak memberi perlakuan yang khusus terhadap orang tertentu karena dia kaya, dia berkedudukan, dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Karena apa? Karena tidak memandang muka itu bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan mengaruniakan hal yang sama kepada siapapun juga. Dan yang kedua, tidak memandang muka. Kenapa dilarang? Karena memandang muka itu berdosa atau melanggar hukum Tuhan.
Kiranya dua hal ini menjadi peringatan besar juga bagi kita hari ini. Mari kita berkata, mari kita berlaku sebagai orang yang seperti akan dihakimi oleh Injil ini. Sehingga kita sangat berhati-hati di dalam kehidupan perilaku sehari-hari kita. Dari cara pikir kita, dari cara ucap kita, dan juga dari cara perilaku kita. Minggu berikutnya kita akan coba kali lagi bagian yang lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan kita yang soal lidah. Itu pasti akan sangat menarik dan akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan pada saat hari ini menolong kami untuk ingat kembali kepada satu panggilan Tuhan bagi gerejamu untuk terus hidup dalam kebenaran dan perilaku yang sesuai dengan Engkau. Kami bersyukur karena dalam jati diri kami sebagai orang beriman kami diingatkan untuk meneladani Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah pribadi yang tidak pernah membeda-bedakan dan kami diajar juga untuk berlaku yang sama. Tuhan tolong kami, karena terkadang pengaruh nilai-nilai dunia ini meresapi gereja dan kemudian juga mengakibatkan gereja memberi perlakuan yang sama dengan nilai-nilai dunia ini. Kami tahu dalam panggilan kami harus berbeda, tentu dalam kebenaran. Tuhan pimpin kami setiap kami boleh merenungkan bagian ini dan kemudian memiliki satu keputusan pribadi di hadapan Tuhan untuk mengubah perilaku yang kalau ada yang keliru dan kemudian meneruskan perilaku yang sesuai dengan kebenaran-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa mengakhiri seluruh pemberitaan firman Tuhan dan juga peribadan kali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Saya mari undang kita untuk berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.